Bayangkan suatu masa di mana Anda ingin makan malam, tetapi satu-satunya cara untuk mendapatkannya adalah dengan menukarkan kapak batu Anda dengan seekor ayam. Selamat datang di era barter, titik awal dari peradaban ekonomi manusia. Di sini, nilai bersifat subjektif dan sangat bergantung pada kebutuhan mendesak. Jika pemilik ayam tidak butuh kapak, Anda akan tetap lapar. Inilah awal mula pencarian panjang manusia untuk menemukan sesuatu yang bisa mewakili nilai secara universal. Sistem barter memiliki kelemahan yang kita sebut sebagai kegagalan kebetulan ganda. Bayangkan rasa frustrasi seorang petani yang membawa sekarung gandum sejauh 10 mil, hanya untuk mengetahui bahwa penenun kain yang ia cari sudah memiliki cukup gandum. Perdagangan menjadi sangat lambat dan tidak efisien. Komunitas mulai menyadari bahwa mereka membutuhkan perantara, sesuatu yang diinginkan oleh semua orang bukan untuk dikonsumsi, melainkan sebagai alat tukar. Manusia mulai bereksperimen dengan berbagai benda sebagai uang primitif, mulai dari kerang langka, garam, hingga batu besar. Di beberapa bagian dunia, garam bahkan digunakan untuk membayar gaji tentara Romawi, asal mula kata salary. Namun benda-benda ini memiliki masalah. Kerang mudah pecah, garam bisa larut dalam air, dan batu besar terlalu sulit untuk dibawa-bawa. Dunia membutuhkan sesuatu yang lebih tahan lama, langka, dan mudah dibagi. Lalu manusia menemukan logam mulia, khususnya emas. Mengapa emas? Ia tidak berkarat, tidak hancur oleh waktu, jumlahnya terbatas di kerak bumi, dan keindahannya memikat mata. Emas menjadi bahasa universal pertama dalam perdagangan. Dari peradaban Mesir hingga Yunani, logam kuning ini mulai dicetak menjadi kepingan-kepingan dengan berat standar. Inilah lahirnya koin, sebuah revolusi yang membuat perdagangan antar benua menjadi mungkin untuk pertama kalinya. Seiring berkembangnya kerajaan, koin emas dan perak menjadi standar kejayaan. Namun, membawa emas dalam jumlah besar sangat berbahaya karena ancaman perampok. Disinilah pemicu konflik dimulai. Orang-orang mulai menyimpan emas mereka di brankas tukang emas yang terpercaya dan menerima secari kertas sebagai tanda terima. Kertas ini menyatakan bahwa pemegangnya bisa mengambil emasnya kapan saja. Tak lama kemudian, orang mulai bertransaksi menggunakan kertas tanda terima ini daripada mengambil fisiknya. Bank-bank awal menyadari sebuah peluang. Mereka melihat bahwa tidak semua orang mengambil emas mereka secara bersamaan. Bank pun mulai meminjamkan kertas lebih banyak daripada jumlah emas yang sebenarnya mereka simpan. Inilah awal mula perbankan cadangan fraksional. Sistem ini mendorong pertumbuhan ekonomi yang luar biasa, tetapi juga menciptakan risiko besar. Jika semua orang panik dan ingin mengambil emas mereka secara bersamaan, bank akan runtuh. Inilah awal dari kerapuhan sistem keuangan modern. Selama berabad-abad, dunia mengikuti standar emas. Mata uang seperti pound sterling dan dolar memiliki kaitan langsung dengan berat emas tertentu. Hal ini menjaga stabilitas harga karena pemerintah tidak bisa mencetak uang sembarangan. Mereka harus menambang emas terlebih dahulu. Namun, Perang besar di abad ke-20 mengubah segalanya. Negara-negara membutuhkan biaya besar untuk berperang, jauh lebih banyak daripada jumlah emas yang mereka miliki di gudang. Setelah Perang Dunia II, sistem Bretton Woods menetapkan dolar AS sebagai mata uang cadangan dunia yang masih terikat pada emas. Namun, tekanan ekonomi terus meningkat. Pada tahun 1971, terjadilah momen klimaks yang mengubah sejarah ekonomi selamanya. Presiden Richard Nixon secara sepihak menghentikan konvertibilitas dolar terhadap emas. Dalam semalam, dolar tidak lagi memiliki sandaran fisik. Ia hanya didukung oleh kepercayaan penuh terhadap pemerintah. Inilah era fiat. Uang fiat memberi pemerintah kekuatan luar biasa untuk mengelola ekonomi. Mereka bisa mencetak uang untuk menstimulasi pertumbuhan atau menangani krisis. Namun, kekuatan ini bagaikan pedang bermata dua. Tanpa batas fisik emas, jumlah uang yang beredar melonjak drastis. Akibatnya, inflasi. Nilai uang yang Anda simpan perlahan-lahan tergerus. Apa yang bisa Anda beli dengan Rp1.000 30 tahun lalu, kini mungkin tidak cukup untuk membeli selembar tisu. Kita sampai pada krisis finansial global 2008. Bank-bank besar runtuh, rumah-rumah disita, dan kepercayaan publik terhadap sistem perbankan berada di titik terendah. Di tengah kekacauan ini, sebuah sosok misterius bernama Satoshi Nakamoto mempublikasikan sebuah dokumen. Ia menawarkan solusi, sebuah sistem uang elektronik peer-to-peer yang tidak memerlukan pihak ketiga atau otoritas pusat. Ia menamai Bitcoin. Bitcoin adalah evolusi digital dari emas. Seperti emas, ia langka.
hanya akan ada 21 juta Bitcoin. Ia tidak bisa dipalsukan berkat teknologi blockchain, sebuah buku besar digital yang transparan dan tidak bisa dimanipulasi oleh siapapun. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, manusia memiliki aset yang tidak dikendalikan oleh pemerintah atau bank sentral. Bitcoin bukan sekedar mata uang, ia adalah protes terhadap ketidakstabilan sistem fiat. Awalnya, Bitcoin dianggap sebagai mainan para penggemar teknologi atau alat untuk pasar gelap. Namun, nilainya melonjak dari nol menjadi puluhan ribu dolar per koin. Perusahaan besar mulai membelinya sebagai cadangan, dan negara seperti El Salvador bahkan menjadikannya mata uang resmi. Perdebatan pun memanas, apakah ini masa depan uang atau sekadar gelembung spekulasi terbesar dalam sejarah? Dunia terbelah dalam menjawabnya. Kritik terhadap Bitcoin bermunculan, mulai dari konsumsi energi yang besar hingga volatilitas harga yang ekstrim. Bagi penentangnya, uang harus stabil agar bisa digunakan sehari-hari. Sementara itu, uang fiat terus mengalami tantangan dengan utang global yang mencapai rekor tertinggi. Kita berada di persimpangan jalan, di mana teknologi mencoba memperbaiki kesalahan masa lalu, sementara sistem lama berusaha bertahan dengan segala kekuatannya. Mari kita lihat kembali perjalanan ini. Dari barter ayam ke emas yang berkilau, ke kertas yang dijanjikan emas, hingga angka-angka digital di layar smartphone kita. Uang sebenarnya bukanlah benda fisik. Uang adalah teknologi komunikasi untuk melacak siapa berutang apa kepada siapa. Bentuknya berubah mengikuti teknologi yang tersedia, tetapi fungsinya tetap sama, sebagai jembatan kepercayaan antar manusia. Saat ini, kita melihat lahirnya Central Bank Digital Currencies atau CBDC. Bank sentral mencoba mengadopsi teknologi blockchain untuk menciptakan uang digital versi mereka sendiri. Ini adalah upaya untuk menggabungkan efisiensi kripto dengan kendali pemerintah. Namun, ini juga menimbulkan pertanyaan tentang privasi. Jika setiap transaksi tercatat di server pemerintah, apakah kebebasan finansial kita akan tetap ada? Penyelesaian dari konflik panjang ini mungkin bukan tentang mana yang menang, melainkan bagaimana mereka hidup berdampingan. Emas tetap menjadi penyimpan nilai yang aman, fiat tetap menjadi alat tukar yang praktis untuk kebutuhan harian, dan Bitcoin menjadi alternatif desentralisasi yang menantang status quo. Keberagaman instrumen ini memberikan kita pilihan yang belum pernah dimiliki nenek moyang kita sebelumnya. Masa depan mungkin akan membawa kita ke sistem yang lebih otomatis, di mana smart contracts melakukan pembayaran tanpa campur tangan manusia. Namun, prinsip dasar ekonomi tidak akan pernah berubah. Nilai selalu berasal dari kelangkaan, kegunaan, dan yang terpenting kepercayaan kolektif. Tanpa kepercayaan, sebatang emas hanyalah logam kuning, dan Bitcoin hanyalah barisan angka di komputer. Pesan moral dari perjalanan sejarah ini adalah bahwa ekonomi selalu berevolusi mengikuti kebutuhan manusia akan keadilan dan efisiensi. Memahami sejarah uang berarti memahami bagaimana peradaban bekerja. Dengan mengetahui dari mana kita berasal, kita bisa lebih bijak dalam menentukan kemana kita akan menempatkan nilai kerja keras kita di masa depan yang penuh ketidakpastian ini. Dunia uang terus berputar, dan kita adalah bagian dari eksperimen besar ini. Apakah Anda akan bertahan pada cara lama atau beradaptasi dengan revolusi baru? Yang pasti, literasi keuangan adalah senjata terkuat Anda. Jangan pernah berhenti belajar tentang bagaimana sistem ini bekerja, karena disitulah kunci kebebasan Anda dimulai. Terima kasih telah mengikuti perjalanan panjang sejarah uang bersama kami. Jika Anda merasa informasi ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik tombol like dan bagikan pendapat Anda di kolom komentar. Apakah Anda lebih percaya pada emas, fiat, atau Bitcoin? Jangan lupa subscribe untuk konten edukasi lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.